Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama Eko EMJ. Pada kesempatan kali ini saya mau reaction lagi ya teman-teman, yang saya dapatkan dari video dari BP2MI Indonesia, yaitu fasilitas istimewa apa saja yang diberikan oleh negara buat PMI ya. Yuk simak video ini yang disampaikan oleh Bapak Beni Ramdhani selaku Ketua Badan BP2MI Indonesia. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dimanapun. PMI yang mau pulang katanya sudah nggak registrasi email, sudah nggak daftar email lagi. Apakah betul apa enggak? Yuk buat kalian yang sudah pulang coba ya, yang menonton video ini, apakah HP kalian ini bisa dipakai di Indonesia atau tidak? Coba komen ya kalau menonton video ini ya teman-teman. Dan mendapatkan tempat istirahat buat PMI yang pulang maupun yang mau terbang, mendapatkan tempat lounge ya, atau tempat istirahat, ruang menunggu di bandara sudah disediakan oleh BP2MI. Apakah betul yuk? Dan Bapak Ramdhani juga menyatakan fasilitas yang disediakan untuk PMI atau fast track ya, jalur khusus buat PMI Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Katanya enggak dicampur lagi sama penumpang umum ya. Itulah fasilitas yang diberikan oleh negara buat PMI yang ada di luar negeri. Ya pokoknya simak terus videonya. Apakah betul? Mari simak video ini sampai selesai. Saya ingin menyampaikan yang akan terbang nanti malam 395 adik-adik sekalian, dan yang sedang masih OPP 44 orang. Jika kita hitung dari 1 Januari hingga hari ini, 7 Agustus 2023, untuk G2G Korea, kita sudah memberangkatkan ya kurang lebih ya, angkanya yaitu sebanyak 7.612 pekerja migran Indonesia. Skema G2G Korea. Tapi kalau di total dalam 1 tahun ini, ya terhitung 1 Januari hingga 7 Agustus 2023, semua skema P2P, G2G, ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah memberangkatkan 164.455 pekerja migran Indonesia. Trennya semakin positif ya, trennya semakin positif, dan insya Allah ini menjadi tanda-tanda baik bagi kita semua. Saya ingin menyampaikan kabar gembira. Tanggal 2, tanggal 3 saya mengikuti ratas di Istana dengan beberapa kementerian lembaga 2 hari berturut-turut. Ya, pertama, ratas pertama kita bicara masalah TPPO. Tentu BP2MI telah menyuarakan 3 tahun, cukup capek dan melelahkan sebetulnya. Tapi seperti biasa kalau udah masuk ke meja presiden itu nggak lama eksekusinya. Ya, kita punya pemimpin yang selalu mengatakan tidak cukup hanya kepintaran akademik, ya, tapi keberanian mengeksekusi itu lebih penting dari seorang pemimpin yang memiliki gelar akademik dan juga pengalaman panjang dalam memimpin organisasi, kementerian, lembaga. Dan itu ada di presiden kita. Ya. Tanggal 2 kemudian masuk ke tanggal 3. Saya diundang lagi oleh presiden, ada 2 keputusan penting presiden. Langsung eksekusi. Padahal 1 tahun BP2MI berjuang dan menyuarakan dan beberapa kali terlibat dalam rapat pembahasan, capek, melelahkan. Tapi resikonya memang kita hanya memiliki ide, gagasan, keputusan harus diambil bersama kementerian lembaga. Tapi 16 kali pertemuan itu melelahkan. 1 tahun menunggu kepastian itu juga melelahkan. Tapi ketika maju di meja presiden, tanggal 3 langsung eksekusi. Apa itu? Perjuangan kita, pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia langsung disetujui dan dieksekusi oleh Presiden Republik Indonesia.
Presiden memutuskan relaksasi 1.000 per tahun. Jadi kalau kalian ingin mengirim barang 3 kali dalam 1 tahun, ya 1.500 dibagi 3. $500, $500, $500. Diskon, bonus ya bagi pekerja migran Indonesia yang akan mengirim barang ke Indonesia. Tidak hanya yang dikirim, jika cuti membawa sama. Dan nanti jika selesai kontrak, barang-barang bawaan pindahan ya, bisa dibawa pulang. $1.500 berarti hampir 23-24 juta. Penumpang lain, ya warga negara lain tentu tidak masuk dalam relaksasi pajak. Ini artinya apa? Negara benar-benar menghormati jasa pekerja migran Indonesia sebagai pahlawan devisa. Tidak hanya itu, apa sih yang paling nyebelin kalau tiba di Indonesia? Coba, tadi sudah ya barang-barang dibongkar tanpa alasan. Ya. Barang-barang itu apa? Ada Mbak Ayu ya, saya lihat itu videonya. Masa barang-barang saya dari mulai kutang BH sampai lipstik, bedak gitu ya, dibongkar oleh petugas bea cukai dan barang-barang itu kembali pun tidak. Saya marah waktu itu dan saya datang ke Dirjen Bea Cukai menyampaikan protes. Karena yang kita tahu secara umum pemeriksaan barang-barang oke, bisa dilakukan, tapi tidak boleh diskriminatif. Harus berlaku umum kepada penumpang siapapun dengan 2 alasan. 1, jika ada laporan pihak tertentu, intelijen, penegak hukum, jika seseorang dicurigai membawa barang yang tentu dianggap melanggar hukum. Atau kedua, masuk X-ray, layar monitor menunjukkan ada barang yang dicurigai sehingga dibongkar. Selama ini hanya dilakukan kepada pekerja migran Indonesia. Itu bentuk watak kekuasaan yang diskriminatif dan merendahkan pekerja migran Indonesia. Kita lawan itu. Saya nggak mau ada upaya penistaan, memandang rendah, melihat sebelah mata lagi pekerja migran Indonesia. Tadi selesai dengan pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran. Yang nyebelin yang kedua apa? Antri registrasi email, gitu kan? Masuk ke meja presiden, langsung eksekusi. Tidak ada lagi registrasi dan pembayaran email untuk pekerja migran Indonesia. Coba kurang apa sih hebatnya presiden kita ini sampai hal kecil, detil, begitu mendapatkan perhatian yang sangat serius. Tapi saya nggak mau kalah memanfaatkan forum itu. Sebelum selesai ditutup, saya ngomong lagi, Pak, waktu saya ngusulin tahun lalu tentang pembebasan biaya masuk barang, tentang email, saya juga ngusulin loh tentang program pembangunan rumah murah bersubsidi untuk PMI. Nah, presiden katakan, oke, saya setuju dan saya akan segera memimpin rapat dengan kementerian lembaga. Ayo wujudkan mimpi punya rumah masa depan untuk keluarga kita, orang-orang tercinta kita. Disiplin menabung, ya, cicil nanti rumah yang sudah disubsidi dengan harga murah oleh negara, tidak hanya ASN, tidak hanya berlaku bagi prajurit TNI Polri. Saya wajib memperjuangkan kepentingan PMI dan Presiden merespon dengan positif program perumahan murah bagi pekerja migran Indonesia. Oke, demikian tadi ya teman-teman. Semuanya dimanapun berada, video yang disampaikan oleh Bapak Beni Ramdhani semoga bermanfaat buat kalian semua dimanapun berada. Alhamdulillah ya, diperhatikan oleh negara kita, diberi fasilitas yang sangat bagus sekali, dari tempat peristirahatan, mendapatkan jalur khusus. Semoga kedepannya PMI Indonesia selalu diperhatikan oleh presiden kita, selanjutnya juga memikirkan PMI sebagaimana Bapak Jokowi memperhatikan kita semuanya yang ada di luar negeri ya. Oke, demikian tadi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dimanapun berada. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya Eko EMJ ya teman-teman. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.